Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nilahayana dari kelompok 9 beserta dengan teman-teman saya yang beranggotakan Maulana Ibrahim, Muhammad Amar Sanjaya, dan Risman Winata. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Sivilisasi dan Peradaban Barat, Elias versus Fred dan kaum relativis budaya. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengantarnya. Yang pertama, peradaban Barat itu merupakan objek kajian penting teoritis Oswald Spengler, Will Durant, Arnold Toynbee, Edward Gibbon, Sigmund Freud, Herbert Marcuse, dan Norbert Elias. Di antara teoritisi peradaban itu, yang pemikirannya cemerlang tapi kurang mendapat perhatian serius adalah Norbert Elias. Norbert Elias, atau sering disebut dengan Elias, itu adalah sejarawan dan sosiolog Jerman yang bergaul akrab dengan Karl Mannheim dan tokoh-tokoh aliran Frankfurt sebelum Perang Dunia I. Dalam karir akademisnya, ia pernah menjadi guru besar sosiologi di Universitas Frankfurt dan Bielefeld, Jerman. Pemikiran Elias tentang peradaban itu ditulis dalam dua karya monumentalnya. Yang pertama ada The Civilizing Process atau The History of B. Konsep peradaban. Ada 5 konsep peradaban. Yang pertama, bagi para pemikir abad pencerahan, peradaban identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial. Yang kedua, secara metafisis, peradaban juga berarti bahwa manusialah yang merupakan pusat alam semesta, man-centered universe, dan bukan Tuhan, God-centered universe. Konsep peradaban yang demikian dirumuskan secara baik oleh tokoh-tokoh pencerahan seperti Voltaire dan Erasmus. Yang ketiga, bagi Elias, konsep peradaban agak sukar didefinisikan karena konsep itu begitu luas cakupannya dan bersifat komprehensif dalam the historic manner. Elias berusaha mendefinisikan konsep itu dengan menguraikan bagaimana sesungguhnya asal-muasal konsep itu dan menguraikan bagaimana sesungguhnya asal-muasal sosial peradaban itu dalam sejarah Eropa di abad-abad pertengahan. Yang keempat, untuk mendeskripsikan konsep peradaban, Elias merajuk tingkat kemajuan teknologi, tipe-tipe watak manusia, perakam, bagian ilmu pengetahuan, gagasan, dan kebiasaan sosial masyarakat. Konsep peradaban juga bisa dirujuk pada bagaimana wanita dan laki-laki hidup bersama, bentuk-bentuk hukum atau malahan pada berbagai hal yang dianggap sepele, seperti cara bagaimana menghidangkan makanan di atas meja. Yang kelima, menurut Elias, konsep peradaban tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata yang singkat. C. Teori ke arah teori sivilisasi. Yang pertama, Menel berpendapat bahwa ada konsep-konsep utama dalam teori proses sivilisasi Elias: formasi negara, monopoli atas kekerasan dan pajak, ketergantungan antara individu, proses psikologisasi dan rasionalisasi. Yang kedua, terdapat dua unsur konstitutif yang mendorong tergulirnya proses formasi negara. Unsur pertama adalah mekanisme monopoli dan unsur kedua adalah royal mechanisms. Yang ketiga, ada pendekatan Elias terhadap proses sivilisasi tidak bersifat monolitik. Yang keempat, di sisi lain Elias juga melihat bahwa proses sivilisasi ini terkait erat dengan rencana dan tindakan manusia, impuls emosional dan rasional individu yang kesemuanya merupakan jalinan yang saling berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat atau D, yaitu tentang kritik relativis budaya. Yang pertama ada Hans Peter Duell, mengatakan bahwa apa yang disebut Elias sebagai proses sivilisasi barat tidak pernah terjadi dalam masyarakat barat maupun non-barat. Yang kedua ada Anton Bloch. Anton Bloch mengkritik teori peradaban Elias sebagai suatu konsep natif atau natif konsep yang syarat dengan nilai-nilai prejudis dan masyarakat non-barat atas masyarakat non-barat. Dan konsep natif ini menurut Bloch tidak bisa ditransformasi menjadi kategori sosiologis andai kata tidak dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga ada R.J. Robinson. Kritik tajam terhadap teori peradaban Elias juga dikemukakan oleh R.J. Robinson. Yang dipermasalahkan dan menjadi sumber kritik Robinson adalah menyangkut metode historis yang digunakan Elias ketika memformulasikan teorinya itu. Robinson menilai klaim Elias tentang aspek historiografis proses sivilisasi terlalu ambisius sehingga menjadikan itu di luar batasannya sebagai sebuah historiografi. Jadi kesimpulannya adalah peradaban barat merupakan objek kajian penting teoritis Oswald Spengler, Will Durant, Arnold Toynbee, Edward Gibbon, Sigmund Freud, Herbert Marcuse, dan Norbert Elias diantara teoritisi peradaban itu yang pemikirannya cemerlang tapi kurang mendapat perhatian serius. Norbert Elias, atau sering disebut dengan Elias, adalah sejarawan dan sosiolog Jerman yang bergaul akrab dengan Karl Mannheim dan tokoh-tokoh aliran Frankfurt sebelum Perang Dunia I. Dalam karir akademisnya, ia pernah menjadi guru besar sosiologi di Universitas Frankfurt dan Bielefeld, Jerman. Bagi para pemikir abad pencerahan, peradaban identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial secara metafisis. Peradaban juga berarti bahwa manusialah yang merupakan pusat alam semesta.
dan bukan Tuhan. Konsep peradaban yang demikian dirumuskan secara baik oleh tokoh-tokoh pencerahan seperti Voltaire dan Erasmus. Saya kira sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.